Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap kondisi sehat, tidak sakit-sakitan, bebas dari virus corona. Pokoknya sehat semua, sehat walafiat. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya ingin menghimbau kepada teman-teman, alangkah baiknya di musim corona yang sekarang ini teman-teman itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting amat. Jadi tetap di rumah saja karena itu antisipasi penularan virus corona. Jadi virus corona ini teman-teman itu bisa terinjeksi karena ada pembawanya, perantaranya. Jadi kita bisa bersentuhan dengan orang yang terkena virus corona, mungkin kita juga bisa terinjeksi. Pertanyaannya kenapa? Loh, teman saya kan sehat-sehat aja. Mungkin imun teman antum itu bisa menahan virus corona, tapi belum tentu imun antum. Jadi sebenarnya berdasarkan daya imun. Jadi teman-teman abaikanlah urusan yang tidak penting-penting, tetap di rumah saja, lebih baik nonton channel ini. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Habib Qasim ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kisi-kisi matematika wajib untuk kelas 11 IIS. Oke, saya ingatkan bahwa matematika wajib nanti terdiri dari 25 soal. 25 soal. Oke. 25 soal ini 20 pilihan ganda dan 5 soal esai. Pak, esai kenapa ini esai? Jangan khawatir, nanti ada contoh soalnya yang kita bahas di channel ini. Jadi teman-teman ikuti terus channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut aja langsung ke 20 soal yang pertama kita bahas. 20 soal yang pertama itu terdiri dari 3 materi teman-teman. 3 materi ya, 3. Materi yang pertama tentang limit. Di limit ini akan terdiri dari 7 soal ya, 7 soal. Pertama tentang limit trigonometrinya 2 soal. Kemudian limit akar 1 soal. Sudah 3 ya, sudah 3. Kemudian limit pecahan itu 1 soal. Kemudian limit kuadrat itu 2 soal, dan yang terakhir itu rahasia. Yang terakhir itu rahasia. Oke teman-teman, video kali ini cuma akan membahas satu kisi-kisi. Yang kedua nanti ada soal 1 tentang limit akar 1 soal seperti apa. Nah, pasti teman-teman penasaran kan soalnya seperti apa. Oke. Untuk kisi-kisi berikutnya ada turunan, itu saya bahas di video lain karena mempersingkat waktu ya teman-teman, mempersingkat waktu. Kemudian di video berikutnya juga ada integral nanti di video ini juga akan membahas kisi-kisi ya, limit sampai habis, kemudian integral juga sampai habis, kemudian turunan juga sampai habis. Nah teman-teman tetap pantau channel ini, kemudian pelajar di rumah tetap fokus dengan pelajarannya. Mungkin liburan tempatnya senang-senang ya, tapi kali ini jangan liburan bukan senang-senang teman-teman, tapi liburan belajar di rumah. Oke, kita langsung saja seperti apa soal tentang limit, pokok bahasan limit, tentang limit akar tentunya. Kali ini videonya tentang limit akar. Seperti apa? Ini dia, limit akar. Semoga baik-baik saja. Kita langsung ke topik materi kita hari ini. Baik, topik materi kita adalah limit fungsi aljabar. Limit fungsi gitu ya. Oke teman-teman, sebelum saya melangkah lebih lanjut ya, saya ingin memberitahu beberapa konsep. Berarti kita konsep dulu ya. Ini konsepnya. Konsep gitu ya. Konsep. Teman-teman, tidak semua fungsi itu mempunyai nilai. Ya, kalau contohnya example contohnya ada fungsi fx itu sama dengan 2x tambah 3 seandainya. Maka tentukan f2, berarti nilai x nya 2 kan ya, berarti 2 dikali 2 ditambah 3, maka 2 dikali 2 4 tambah 3 itu 5.
Nah, ini punya nilai teman-teman. Ini punya nilai. Contoh lain. Example kedua. Ada fungsi fx ya. Fx itu sama dengan 2x dikurang 5. Tentukan f4 gitu ya. Berarti nilai x-nya berapa? 4 ya. Nilai x-nya 4 ya. Berarti 2 dikali 4 dikurang 5. Itu dapatnya 3. Nah, ini setiap fungsi yang saya contohkan ini punya nilai teman-teman. Gimana kalau dia tidak punya nilai? Contohnya example nomor 3. Fx itu sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, tentukan nilai f2. Berarti nilai x nya berapa? 2 ya, sesuai yang di sini 2. Nah, kalau nilainya 2 kita masukkan 2 di sini teman-teman. Coba 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat itu 4 dikurang 4 0 ya. 2 dikurang 2 0. Nah, maka fungsi ini kan apapun bilangannya yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau tak terhingga. Maka fungsi ini teman-teman itu tidak terdefinisi atau tidak punya nilai. Ini fungsinya tidak punya nilai. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Mengatasi yang tidak punya nilai ini, maka untuk mengatasinya kita pakai istilah limit. Kita pakai istilah lim gitu ya. Limit ini teman-teman, ada yang bilang x menuju atau x mendekati 2. Nah, kalau kasusnya seperti ini, jadi kita menggunakan limit untuk menyelesaikan suatu fungsi yang tidak punya nilainya tadi, yang tak terhingga tadi. Nah, itu kita pakai limit. Secara pengetahuan limit itu teman-teman bahasa Inggrisnya itu terbatas. Jadi batas atau batas ya, lebih tepatnya batas. Maka ini adalah batas. Kalau saya bilang limit x mendekati 2, itu artinya kalau di garis bilangan itu teman-teman, di garis bilangan, kalau ini angka 2, yang mendekati 2 itu kan ada di sini ya. Di sini ada 1,9, sedangkan di sini ada 2,1. Nah, ini pakai di sini juga ada 1,8, di sini 2,2. Oke. Nah, 1,8, 1,9, 2,1, 2,2 ini semuanya dekat teman-teman. Nah, kita bisa menyelesaikan pakai angka-angka ini, tapi di sini saya lebih spesifik aja, langsung to the point. Kita langsung ke permasalahan ini ya teman-teman. Nanti baik, limit x mendekati 2. Ini ya soalnya, x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, coba lihat x kuadrat min 4 ini, kita langkah pertama ya, kita ambil dulu persamaan kuadratnya. Nah, langkah pertama ambil persamaan kuadratnya. Mana yang pembilang atau penyebut persamaan kuadratnya? Yang pembilang ya, saya tulis di sini. Persamaan kuadrat. Oke. Berarti persamaan kuadratnya x kuadrat min 4. Nah, ini kita kofaktorkan teman-teman. Kita kofaktorkan. X kuadrat artinya x kali x. 4 artinya 2 kali 2, karena supaya negatif, yang satu saya negatifkan, yang satu saya positifkan. Nah, ini artinya kofaktor. Nah, kalau teman-teman pengen pembuktiannya, tinggal dikali kofaktor aja. X kali 2, X kali 2, ini kali ini kali ini. Maka nanti hasilnya ini teman-teman.
hasilnya pasti ini ya. Tapi kita langsung cepat aja biar mempersingkat waktu. Nah, langkah kedua ya, saya ambil limitnya teman-teman. Limit X mendekati 2, yang tadinya X kuadrat min 4 kita rubah menjadi dalam kurung X min 2 tutup kurung dalam kurung X plus 2. Iya. Per penyebutnya tetap X min 2. Nah, coba lihat baik-baik teman-teman di sini. Apakah ada faktor yang sama? Ada tidak? Ada ya. Ya ini saya coret. Maka fungsinya tinggal limit X mendekati 2. Di sini sisa X tambah 2. Iya. Nah, ketika teman-teman masukkan X-nya sama dengan 2 ya, teman-teman masukkan gitu, maka limitnya hilang. Maka di sini sudah saya masukkan 2 ditambah 2 dapatnya 4. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kita buat contoh lain teman-teman, contoh lain. Oke, kita buat contoh lain ya. Kita buat contoh lain. Example ini example nomor 1 gitu ya. Example 1 ini example 2. Ya, example 2 ya. Oke, example 2. Saya contohkan yang mudah-mudah aja dulu. Limit X mendekati 3 gitu ya. X kuadrat min 9 per X min 3. Coba kita buktikan limit ini tidak punya nilai atau punya nilai dengan cara memasukkan X-nya 3. Kita masukkan X kuadrat itu berarti 3 kuadrat ya teman-teman. Nah, 3 kuadrat dikurangi 9 per X-nya 3, berarti di sini saya tulis 3 min 3 ya. Maka didapat teman-teman 0 ya. 0 per 0. Berarti fungsi ini tidak terdefinisi atau tidak punya nilai. Nah, karenanya kita pakai rumus limit. Maka kita gunakan limit. Pertama kita ambil dulu persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat. Kemudian kita ambil di sini ya. Maka X kuadrat min 9 kita kofaktorkan. Ya, kita kofaktorkan berarti X-nya kuadrat artinya X kali X, 9 artinya 3 kali 3. Berarti di sini min, di sini plus. Nah, gitu ya. Oke, langkah berikutnya baru kita masukkan limitnya. Saya limit X mendekati 3 ya. Yang dulunya X kuadrat min 9 kita rubah menjadi ini ya. Jadi X min 3 X plus 3 per penyebutnya tetap X min 3 biar enak, kita kasih dalam kurung. Oke teman-teman, ada yang sama? Ada, ternyata ini sama, kita coret. Iya. Maka fungsinya tinggal berapa teman-teman? Sisa limit X mendekati 3 X plus 3. Nah, ketika kita masukkan nilai X yang sama dengan 3, maka nilainya, limitnya sudah hilang. Berarti di sini 3 ditambah 3. Dapatnya berapa? 3 ditambah 3? 6. Oke teman-teman, kita masuk kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal kita yaitu tentang limit fungsi akar. Nah, limit fungsi akar.
seperti apa penyelesaiannya ini. Yang penting teman-teman like dulu lah, like, comment, and subscribe dulu lah. Oke, like, comment, and subscribe. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke teman-teman, masih tetap di sini ya. Nah, kita ini soal apa? Ayo, soal apa? Penasaran kan gimana cara ngerjakannya? Ayo kita ikuti saja. Pertama kita bacakan soalnya dulu. Limit X mendekati 3 X kuadrat dikurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 dikurang 5. Saya tulis dulu ya. Berarti kalau sudah ada tanda limitnya ini teman-teman, udah pasti dia tidak terdefinisi ya. Saya tulis limit X mendekati 3 itu X pangkat 2 kurang 9 per akar X kuadrat ditambah 16 min 5. Oke teman-teman, sampai di sini tidak ada kebingungan ya. Apakah jawabannya A, B, C, D atau E? Silahkan tebak. Nah, tebak aja. Nah, udah nebak? Iya, kita lanjut. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan kasus seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi, kita ambil persamaan kuadratnya dulu. Oh sorry, tidak usah ya, persamaan kuadrat tidak usah kita ambil, tapi kita kalikan dengan faktor sekawan. Saya garis dulu ya. Dikalikan dengan faktor sekawan, berarti di sini dikali akar X kuadrat ditambah 16. Nah yang ini kan negatif nih teman-teman, jadi positif 5. Itu faktor sekawannya, akar sekawannya. X kuadrat ditambah 16 tambah 5. Ini akar ya, akar. Oke, akarnya tidak semuanya tapi sebagian saja. Nah kalau sudah seperti ini, maka sudah bisa dipastikan limit X mendekati 3 ini, kalau teman-teman bingung ya tulis saja dalam kurung X kuadrat dikurang 9, bingung lagi, dalam kurung akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5, tutup kurung nih. Semuanya saya tulis, tidak ada yang saya rubah ya. Yang bawah ini teman-teman, cara cepatnya gini. Cara cepatnya kalau dikasih akar dengan tanda yang beda, ini kan tandanya beda, berarti ini dengan ini, terus ini dengan ini. Iya. Saya tulis di sini ya. Saya tulis, maka di sini X kuadrat tambah 16 dikali X kuadrat tambah 16, ini akarnya hilang teman-teman. Maka sisa apa? Sisa X kuadrat ditambah 16, ya kan? Negatif 5 dikali dengan positif 5, maka dapatnya iya negatif 25. Enak ini mah teman-teman. Oke, langkah berikutnya, limit X mendekati 3 itu sama dengan X kuadrat min 9. Oke, akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5 per X kuadrat, nih X kuadrat positif 16 negatif 25, berarti dapat negatif 9. Iya. Nah kalau ini saya dalam kurungkan gini, ada variabel yang sama teman-teman? Ada tidak? Ada ya, ini dia yang sama, kita coret. Maka persamaannya tinggal apa? Persamaannya tinggal limit X mendekati 3, tinggal ini ya, tinggal ini. Maka akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Oke. Sekarang saya coba masukkan nilai X nya.
Jadi saya masukkan nilai X-nya. Oke, akar 5 kuadrat, berarti di sini 3 kuadrat ya. 3 kuadrat ditambah 16 ditambah 5 ya. X-nya ini saya ganti 3 teman-teman. 3 kuadrat didapat 9, 9 ditambah 16, 25. Berarti akar 25 ditambah 5. Akar 25 itu sama dengan 5, 5 ditambah 5, 10. Maka jawabannya 10. Iya, jawabannya 10 ya teman-teman. D jawabannya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa sekali lagi saya mohon bantuannya untuk menonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Nanti kalau seandainya saya bisa, saya akan bahas 4 soal yang bakal kayak gini. Oke, lanjut saja. Semoga beruntung di ujian yang kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.